Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Santialina, NIM 2110206001. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan isi dari PPT saya yang berjudul Penyusunan RPP. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ataupun RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Pada hakikatnya, RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran, sehingga para guru tidak kewalahan dalam menentukan materi pelajaran yang akan dibahas. Dalam pembuatan RPP, maka perlu mengkoordinasikan komponen pembelajaran seperti kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan penilaian. Kompetensi dasar berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik. Materi standar berfungsi untuk memberi makna terhadap kompetensi dasar. Indikator hasil belajar berfungsi untuk memperlihatkan keberhasilan pembentukan kompetensi peserta didik. Sedangkan penilaian berfungsi untuk mengukur pembentukan kompetensi dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi standar belum tercapai. B. Tujuan pembuatan rencana proses pembelajaran ataupun RPP. Rencana proses pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap KD yang dapat melaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwal pembelajaran di suatu pendidikan. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah ataupun memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Memberi kesempatan bagi peserta didik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka yang logis dan terencana. C. Prinsip-prinsip rencana proses pembelajaran ataupun RPP. Prinsip-prinsip rencana pembelajaran menurut Permendinas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari memperhatikan perbedaan individu peserta didik, bersifat fleksibel, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, disusun untuk setiap kompetensi dasar, memberikan umpan balik dan tidak lanjut RPP, keterkaitan dan keterpaduan, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. D. Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Adapun komponen-komponen dalam merencanakan pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan kelas, semester, program-program keahlian, tema materi yang dibahas, dan jumlah jam pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan,
sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Dan materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, karakteristik dari setiap indikator, dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman ataupun kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian prosedur dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pembelajaran kegiatan dan indikator pencapaian kompetensi. Mungkin itu saja pemaparan dari PPT saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.